Deutodium di segmen ketiga. Dan masih bersama dengan tiga orang narasumber kita dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, akademisi dan juga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi juga sudah ditanggapi ya Pak ya pemaparannya juga. Langsung saja di segmen ketiga ini saya ingin bicara soal literasi politik nih Pak. Lagi rame begitu kan budaya literasi yang sudah digagas mulai dari sejak dini sampai usia sekarang begitu. Apalagi di momen pemilu yang katakanlah ingin damai dan gembira. Seperti apa? Mungkin saya ke akademisi dulu nih. Literasi politik betapa pentingnya untuk mewujudkan pemilu yang damai dan gembira, Pak Effendi. Saya kira masyarakat kan perlu mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan politik supaya mereka meningkatkan kesadaran mereka untuk terlibat langsung dalam proses pemilu. Tapi masalahnya adalah literasi yang kita kembangkan sekarang ini kan sumber-sumbernya sangat banyak, sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang sangat beragam. Nah, karena itu memang perlu ada filter yang bagus supaya masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang baik terhadap dinamika politik yang ada sekarang. Pemilu damai dan gembira itu memang akan berkaitan dengan suhu politik yang kian waktu kian meningkat. Yang panas itu nanti ketika bicara mengenai pilpres. Nah, di situ memang kawan-kawan penyelenggara pemilu harus sangat hati-hati. Tapi saya selalu menyarankan kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, ketika tingkat perhatian masyarakat ke pilpres sangat tinggi, jangan lupa juga mengurus pemilu legislatifnya. Karena kalau terkonsentrasi kepada pilpres, karena di sini memang dinamikanya luar biasa, nanti lupa kepada peliknya. Pada situ juga kekhawatiran terjadinya penyimpangan, kecurangan juga sangat tinggi. Nah, saya kira ini bagi kawan-kawan penyelenggara tolong diperhatikan seluruh jajarannya. Jangan sampai karena perhatian masyarakat terkonsentrasi kepada pilpres, lalu sumber daya kawan-kawan diarahkan ke sana semua. Lupa bahwa interaksi di pileg juga luar biasa di dalamnya. Karena persaingan mereka tidak hanya persaingan antar parpol, tapi di internal parpol juga terjadi persaingan yang luar biasa. Ini yang perlu dijaga oleh kawan-kawan Bawaslu juga kawan-kawan KPU. Saya kira seperti itu. Literasi berpolitik begitu di kalangan masyarakat bisa saja ada yang memang benar-benar memahaminya, ada juga mungkin yang orang yang bersifat pasif begitu. Kami dari penyelenggara lah KPU khususnya, kami bersyukur sekarang ini media untuk bisa menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu ini sangat luas. Apalagi sekarang kita bisa menjangkau masyarakat itulah melalui media-media sosial, kemudian jaringan internet yang sekarang sangat luas lah, itu bisa kita maksimalkan untuk bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebenarnya. Jadi kami bersyukur di era sekarang di tahun 2023 menjelang pemilu tahun 2024, media-media komunikasi, informasi atau kemajuan informasi teknologi ini sangat pesat. Jadi kami bisa memaksimalkan semua media tersebut untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pendidikan kepada pemilih lah. Ya, termasuk juga pemilih-pemilih pemula, yaitu dari anak-anak muda yang baru berusia 17 tahun dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Dan di samping itu memang kami dari KPU juga kerap melaksanakan sosialisasi secara tatap muka. Kegiatan ini tetap kami laksanakan. Kami mengundang kelompok-kelompok masyarakat, kemudian kami melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik, dan alhamdulillah kegiatan kami juga didukung oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan bagi pemilih melalui mengundang pemilih-pemilih pemula, apakah itu siswa pelajar yang berusia 17 tahun nanti pada saat 14 Februari 2024, dan ini membantu kami sekali untuk bisa melakukan literasi politik terhadap pemilih kita di tahun 2024 yang akan datang. Dan di samping itu kami yakin partai politik juga melaksanakan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik ini kepada masyarakat, dan ini juga menjadi sarana untuk bisa menyebarkan literasi politik kepada pemilih kita di Kalimantan Selatan. Jadi selain itu pula tadi yang disampaikan oleh Pak Effendi juga tantangannya adalah dengan luasnya jangkauan informasi atau berbagai macam informasi yang bisa kita sampaikan ini perlu saringan dan filter dari kita untuk bisa melakukan saring sebelum sharing ya. Jadi kita melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan informasi. Ini adalah perbuatan untuk cek dan recheck terhadap informasi yang kita
kita terima lah. Jadi kalau judulnya itu terlalu meanduh-anduh lah bahasanya, itu patut dicurigai lah seperti itu informasinya. Seperti misalnya 2019 yang lalu ada informasi sekian puluh kontainer surat suara yang dikirimkan, sudah ada 13, itu kan suatu informasi yang perlu kita lakukan klarifikasi kebenarannya. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan dan media sosial yang kami miliki, itu agar masyarakat itu melakukan saring terlebih dahulu sebelum melakukan sharing informasi terkait khususnya penyelenggara pemilu. Seperti itu, Mbak. Filter diri untuk menciptakan katakanlah melawan konten-konten hoax yang tersebar di berbagai media. Kalau Pak Arif silakan Pak. Ya, pemilu itu informasi itu saya menganalogikan ya sama seperti air. Jadi makhluk hidup manusia itu perlu air. Begitu juga dalam pemilu, pemilih itu perlu informasi. Nah, namun pada saat ini yang terjadi adalah banjir, airnya kelebihan, informasinya kelebihan. Jadi kalau banjir itu pastikan isinya tidak hanya air, sampah ikut juga terbawa air banjir tadi. Begitu juga informasi, kalau banjir tidak sedikit itu sampah isinya. Jadi pintar-pintar tadi kata Pak Arif bahwa sharing baru share, saring baru share, saring sharing kan gitu. Maka kita Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk bagian dari penyelenggara pemilu itu melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada pemilih pemula, kepada kelompok-kelompok rentan, kepada kelompok-kelompok masyarakat terkait dengan edukasi atau literasi pemilu yang sehat. Banyak yang sudah kami lakukan, begitu juga kawan-kawan KPU, bahkan melalui jalan sehat pun kami lakukan itu supaya bisa menyentuh sampai ke lapisan yang paling bawah masyarakat sebagai pemilih. Perlu literasi, pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat. Karena lagi bahwa masa kampanye itu informasi itu banjir. Di antara banjir tadi ada juga sampah. Jadi perlu ada kebijaksanaan, kebajikan dari penerima informasi untuk menilai bahwa ini informasi. Karena itu Bawaslu melalui berbagai macam event, melalui berbagai macam momen untuk menyampaikan kepada publik bahwa pemilu itu tidak hanya partisipasi menggunakan hak pilih, tapi juga partisipasi menjaga proses pemilu itu sendiri agar tidak diwarnai dengan kecurangan, agar tidak diwarnai dengan tindakan-tindakan yang mencederai dari proses demokrasi itu sendiri. Partai politik begitu juga mestinya. Partai politik itu bukan objek, tapi dia subjek. Begitu juga peserta pemilu lainnya. Subjek yang sama-sama untuk menyukseskan pemilu ini dengan damai, dengan gembira, tidak menghilangkan substansi. Maka di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang disebut kampanye itu adalah bagian dari pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam kampanye itu rigid diatur. Yang boleh hanya pelaksana, bukan pelaksana ya nggak boleh. Pelaksana itu siapa? Pelaksana itu bisa peserta pemilu itu sendiri, bisa orang perorangan, calegnya yang didaftarkan KPU. Ini di lapangan kita, kawan-kawan kita terpaksa menghentikan kampanye caleg yang belum terdaftarkan sebagai pelaksana. Nah, harus pelaksana, tidak serta-merta caleg itu menjadi pelaksana, harus didaftarkan KPU. Karena apa? Tadi kampanye dilaksanakan secara bertanggung jawab. Subjek hukum dalam pidana pemilu itu adalah pelaksana beserta tim kampanye. Kalau dia bukan pelaksana, berarti kan tidak bisa dituntut terhadap tindakan kampanye kalau melanggar katakanlah pasal 280 ayat 1. Nah, oleh karena itu kawan-kawan melakukan pencegahan. Pak, Bapak bukan pelaksana karena belum tercatat di KPU. Daftarkan dulu sebagai pelaksana, baru boleh kampanye. Yo saya caleg. Oh iya, caleg tidak serta-merta bisa menjadi pengkampanye, harus dicatat sebagai pelaksana dulu kan gitu. Kita berikan aplaus yang meriah dulu nih. Bicara soal literasi politik, tadi kita juga sudah mendengarkan begitu ya dari
Partai P3. Silahkan ditanggapi mungkin Pak Aris Bardiono. Seperti apa bicara soal pengawasan dan juga penegakan tadi. Singkat saja. Prinsip ya. Nah, kalau dicermati ya, Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada prinsip penyelenggara pemilu sama, tapi ada yang hilang di sana. Ada yang hilang yaitu ketertiban umum. Kenapa itu hilang? Karena dalam penegakan hukum pemilu itu tidak bisa karena berdasar pertimbangan ini mengganggu ketertiban umum sehingga tidak ditindak. Ini tidak bisa. Penegakan hukum harus dilakukan sehingga maka dalam 11 prinsip itu hilang Pak yang namanya ketertiban umum. Dari mandiri, tertib, kemudian efisien, efektif, akuntabel dan seterusnya. Itu ketertiban umum di 2017 kalau dicermati hilang. Karena apa? Yang namanya pelanggaran harus ditindak. Kenapa kemarin di sebelum 28 banyak sekali baliho tidak ditindak oleh Bawaslu? Sudah kita surati dan sudah kita kita berikan peringatan terhadap baliho yang terpenuhi unsur kampanye. Unsur kampanye itu kan ada peserta, ada meyakinkan pemilih, ada menawarkan visi misi program dan atau citra diri. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan kampanye. Maka banyak baliho itu yang masuk kategori alat peraga sosialisasi. Kenapa demikian? Ya, inilah Bawaslu. Bawaslu ini ada pada posisi kehendak publik dan kehendak hukum. Kehendak publik semua harus bisa, tapi kan kehendak hukum unsurnya harus terpenuhi loh, kan begitu. Nah itulah yang menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk bisa berada pada posisi kehendak publik dan kehendak hukum ini bisa dijalankan dengan baik. Terus kemudian juga terkait dengan door prize di TPS. Nah kami mohon kepada kawan-kawan peserta pemilu, mari kita ajarkan kepada pemilih, magnet itu jangan selalu materi. Mari kita ajarkan kepada pemilih itu untuk tertarik pada gagasan, pada ide, bukan materi gitu. Walaupun ini masih menjadi yang menjadi daya tarik yang besar bagi publik, tapi belajarlah kita mulailah bahwa kepada pemilih bahwa ide, gagasan bahwa ini sarana kedaulatan. Di sini adalah masa kita mengevaluasi dan segala macam. Itu yang kita kedepankan, bukan karena ada door prize ini terus datang. Bukan itu yang kita ajarkan kepada pemilih. Tapi kalau hiburan is oke lah ya, selama tidak mengganggu proses pungut hitungnya. Kemudian juga Pemda yang nyerempet-nyerempet. Nah, ini juga memang penting bagi pemerintah daerah memang berperan dalam pelaksanaan pemilu. Tapi ya sekali lagi Pak tadi kalau nyerempet, kalau tidak secara ansih itu susah pembuktiannya. Kalau nyerempet-nyerempetkan karena ada identitas tertentu itu yang tidak menjadi kendala dalam penegakan hukumnya. Tapi sekali lagi kita mengimbau bahwa kembali kepada niat tulus kita bahwa pemilu ini adalah masa kita untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara, baik orang perorangan, warga negara, kita yang duduk di dalam pemerintahan dan juga di dalam aparatur untuk memberikan perhatian bahwa agar pemilu ini bisa berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terima kasih. Rekan-rekan partai politik, para pemirsa yang saya hormati. Jadi kalau saya melihat pemilu yang kita inginkan damai dan bahagia ini sebenarnya sudah berlangsung sekian kali pemilu. Cuman setiap pemilu itu cuma tema aja beda. Pemilu yang dilaksanakan yang kita anggap secara demokratis itu sudah dilaksanakan 5 kali pemilu sejak tahun 99. Peserta pemilunya itu juga. Paling ada tambah 1 kurang 1 tambah 2 kurang 2 gitu. Itulah peserta pemilu. Nah, oleh karena itu saya melihat penyelenggara pemilu ini yang harus betul-betul melakukan koordinasi antar kepentingan pemilu dalam rangka kelancaran kepentingan pemilu. Kita tidak ingin melihat dari pemilu ke pemilu kadang-kadang ada multi tafsir antara penyelenggara dan pengawas pemilu. Itu sering terjadi.
Nah, oleh karena itu hari ini saya melihat ada sudah langkah-langkah koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU gitu. Kadang yang membuat koordinasi ini tidak sinergi, yang bingung tuh kami sebagai peserta pemilu gitu. Kata KPU boleh saja, kata Bawaslu nggak boleh itu. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Aris bahwasanya aturan-aturan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu itu harus jelas gitu. Bagi masyarakat saya melihat literasi pemilu ini sudah di masyarakat itu sudah mindsetnya udah nempel gitu. Karena tadi saya katakan sudah 5 kali pemilu. Paling ada penambahan jumlah pemilih di setiap pemilu ke pemilu dengan seiring dengan jumlah pertambahan penduduk. Nah, seiring dengan itu saya melihat pemilu kali ini memang agak beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena pemilihan pemilu presiden dan pemilu legislatif itu dilangsungkan secara bersama. Nah, oleh karena itu bagaimana kita untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, karena ini bukan tugas partai politik aja, tapi tugas kita semua sebagai stakeholder, bagaimana pemilu itu bisa dikatakan sukses, bukan dari sisi kuantitatif saja, tapi adalah dari sisi kualitatif pemilu gitu. Nah, dari sisi kuantitatif saya melihat dari pemilu ke pemilu jumlah partisipasi masyarakat, kesadaran politik untuk hadir ke TPS itu udah makin naik gitu. Nah, secara kualitatif inilah tugas kita semua. Partai politik melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada kader, kemudian juga penyelenggara pemilu juga melakukan pendidikan politik termasuk literasi politik tadi, dan tak kalah penting akademis. Seiring dengan pemilu hari ini yang dikatakan dengan tema apa tadi? Damai dan gembira. Tujuan tidak lain adalah bagaimana pemilu ini berjalan sesuai apa yang menjadi aturan di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian gembira itu pemilu ini bukan kita untuk bertanding, tapi akhir dari pemilu tanggal 14 nanti adalah buat kita bersanding semua duduk di kelembagaan yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar dari Partai Golkar begitu. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Iskandar. Bukan hanya kuantitatif, tapi juga kualitasnya yang harus diutamakan. Mungkin Pak Arif boleh menanggapi, Pak. Literasi masyarakat kita ini udah alhamdulillah udah baik. Jadi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, ya ini memang kritik bagi kami lah, kami penyelenggara KPU dan Bawaslu, kami akan selalu duduk bersama untuk menyamakan persepsi, dan kami selaku pelaksana undang-undang sudah selayaknya kami akan memahami peraturan dan ketentuan perundang-undangan ini secara kolektif bersama lah, istilahnya seperti itu. Dan saya tadi agak menggarisbawahi dari sambutan gubernur yang dibacakan, bahwasanya pemilu ini adalah pesta demokrasi, dan selayaknya pesta memang idealnya ini dilaksanakan atau diterima atau dilakukan secara gembira dan bahagia lah. Kalau di luar negeri pesta hantu sajalah, Halloween party, itu orang bersenang-senang itu istilahnya. Jadi layaknya sebuah pesta, pemilu sebagai pesta demokrasi kita ya maknai sebagai kegiatan yang menggembirakan dan menyenangkan. Terus ya ini memang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden bergabung dengan pemilihan legislatif tadi yang disampaikan oleh Pak Fendi juga, ini tantangan lah. Jadi ketika pemilu ini jangan hanya terfokus kepada salah satu pemilihan, karena ada pemilihan legislatif juga yang mana ini kita menentukan wakil-wakil kita di parlemen yang nanti akan menyampaikan aspirasi kita. Ini juga harus menjadi perhatian kita kenali calon-calonnya, kita pilih yang menurut kita yang terbaik, yang bisa menyampaikan aspirasi kita demi kemajuan atau keberlangsungan pembangunan di Kalimantan Selatan. Mungkin itu Mbak tanggapan saya. Memilih yang terbaik dari yang terbaik begitu yang ya baik, Pak ya. Karena mereka juga patut kita apresiasi orang-orang yang mewakili suara rakyat. Kita juga kembali mengundang untuk audiens yang akan bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak-Bapak narasumber di depan, sebelumnya perkenalkan ngaran ulun Muhris dari Partai Gelora Kalimantan Selatan. Jadi yang pertama mungkin
Ulun mau memberikan tanggapan terkait dengan pemilu damai dan gembira. Jadi kalau nalar ulun pribadi sebagai generasi muda atau sebutlah generasi Z istilah sekarang, ulun melihat bahwa sebenarnya pemilu yang damai itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya damai 100% atau gembira 100%. Atau kalau kami mengutip dari pendapat Wakil Ketua Umum kami Bapak Fahri Hamzah, beliau mengatakan bahwa dalam pemilu itu memang selalu ada sisi ideal, tetapi ada sisi-sisi kasarnya. Artinya di satu sisi kita ingin memastikan pemilu itu tetap damai dan berjalan lancar, tapi pasti ada saja sisi-sisi kasarnya. Sebagai salah satu contoh, mohon izin saya menyampaikan ini contoh, tapi tidak menyebutkan orang yang terlibat di dalamnya. Jadi sebagai contoh Pak, ini kan sudah memasuki tahap masa kampanye. Kami memasang salah satu APK di salah satu titik, saya tidak akan sebutkan. Nah kebetulan APK ini berdampingan dengan beberapa APK dari partai politik lain. Hari ini kami pasang, besok APK-nya itu hilang. Ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Kalau biasanya APK-nya ini dirobek atau dirobohkan, tapi kasusnya ini adalah APK-nya hilang. Jadi kami bertanya, kok bisa hilang? Apakah ada yang ngefans dengan kami sebagai partai politik baru atau seperti apa kira-kira? Nah, nanti saya minta tanggapannya dari pihak KPU dan juga pihak Bawaslu seperti apa kami sebagai sebagai peserta pemilu. Kalau misalnya ada kasus semacam ini, kalaupun mau kami laporkan dalam tanda kutip, kami tidak bisa membuktikan karena memang APK-nya bahkan hilang, tidak ada di tempat seperti itu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Yang kedua adalah sebagai generasi muda, mungkin adakah kiat-kiat dari bapak-bapak khususnya dari pihak akademisi kepada kami agar jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang sangat liar per hari ini. Adanya berbagai macam isu yang sebenarnya isunya ini sudah lama dan selesai, tetapi coba diangkat kembali khususnya di media sosial. Nah, jadi saya khawatir sebenarnya lebih kepada generasi kami sebagai generasi muda yang hari ini di satu sisi teknologi semakin maju, tetapi di satu sisi juga kita terlalu tadi disampaikan seperti oleh Ketua Bawaslu bahwa banjir. Jadi ada sampah-sampah yang masuk ke dalam pikiran-pikiran kami. Gimana caranya agar kami bisa memfilterisasi bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muflis dari Partai Gelora Kalimantan Selatan. Ada dua pertanyaan Pak, bicara soal APK hilang, positifnya memang ngefans begitu ya Pak ya. Yang kedua, ini bicara soal kiat-kiat banyaknya begitu informasi-informasi yang membuat isu-isu ini terprovokasi dari kalangan mereka. Usai jeda kita bahasnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program The Podium.